Selamat pagi, perkenalkan nama saya Talha Ramadhani dari SI4506 dengan NIM 1202213328 akan mempresentasikan Big Data in Big Company di mana saya mengambil company Amazon dan Rolls-Royce. Oke, sekilas untuk Big Data adalah Big Data Analytics adalah proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang sangat besar, kompleks, dan bervariasi. Mengapa? Agar mendapatkan wawasan yang bermanfaat mengidentifikasi pola atau tren dan mendukung pengambilan keputusan. Proses ini melibatkan pemanfaatan teknologi, algoritma, dan infrastruktur yang dapat menangani volume data yang sangat besar dengan cepat dan efisien. Baik, sekilas mengenai Amazon. Amazon.com, yang biasa dikenal sebagai Amazon, adalah perusahaan teknologi dan perdagangan elektronik Amerika yang sangat-sangat terkenal sebagai salah satu e-commerce terbesar dan perusahaan teknologi terkemuka di dunia. Penggunaan Big Data di Amazon itu meliputi berbagai aspek. Yang pertama adalah rekomendasi produk. Di sini, Amazon menggunakan algoritma Big Data Analytics untuk menganalisis riwayat pembelian dan penelusuran customer, di mana berdasarkan data ini, mereka memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan preferensi pelanggan. Dan juga ada fitur yang digunakan oleh Amazon, yaitu person who bought this also bought this, di mana di sini kita melihat bahwasannya Amazon itu menganalisis apa yang dibeli oleh customer dan next payment ataupun pembelian selanjutnya itu adalah barang apa. Jadi di sini ada analisis keterikatan produk. Lalu yang kedua adalah analisis pelanggan. Amazon menganalisis data pelanggan secara mendalam untuk memahami perilaku konsumen. Informasi ini membantu mereka mempersonalisasi pengalaman belanja, meningkatkan layanan pelanggan, dan merancang strategi pemasaran yang efektif. Yang ketiga adalah Amazon Prime. Amazon Prime ini adalah produk Amazon yang seperti Netflix, yaitu bahwasanya Amazon ini memberikan membership ke pelanggan untuk mendapatkan beberapa keuntungan, di mana Amazon menggunakan Big Data untuk mengelola layanan langganan seperti Amazon Prime. Analisis data membantu mereka memahami kebiasaan pengguna, meningkatkan pengalaman langganan, dan memprediksi apa yang mungkin menarik bagi pelanggan Prime berdasarkan sejarah pembelian mereka. Amazon Prime ini juga mencakup Prime Video, di mana hal ini juga digunakan oleh Netflix, bahwasanya layanan kita untuk mengakses film ataupun seri-series yang sedang tren itu bisa didapatkan secara langsung dengan membeli membership. Lalu Big Data di Amazon ini juga membantu supply chain management. Tentunya sebagai perusahaan e-commerce, dibutuhkan rantai pasok yang sangat-sangat optimal untuk Amazon. Dengan Amazon bisa menganalisis data transportasi, persediaan, dan permintaan dari pelanggan, mereka dapat memastikan produk itu tersedia tepat waktu dan mengurangi biaya logistik. Hal ini juga mencakup bahwasanya Amazon ini memiliki pelayaran yang mereka atur, di mana mereka memiliki banyak kapal yang bisa mengirimkan worldwide. Dan maka dari itu juga Big Data ini bisa menjadi satu solusi untuk mengatur transportasi yang sangat-sangat masif tersebut. Lalu ada ratings and review, di mana Big Data Analytics ini dapat memantau dan meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Analisis ini bisa membantu mereka mengidentifikasi potensi masalah, memberikan solusi cepat, dan mengukur kepuasan pelanggan. Nah, ratings and review ini sangat membantu aspek-aspek yang sebelumnya, di mana jikalau mungkin Amazon memiliki supply chain yang sedikit
di bawah standar, mungkin customer itu bisa memberikan ulasan bahwasanya pengiriman tersebut telat. Nah, maka dari itu, Big Data Analytics ini akan mengumpulkan data-data ulasan tersebut untuk membantu mereka mengidentifikasi masalah yang paling besar yang dialami oleh Amazon itu apa, dan bisa dicarikan solusi yang terbaik dan secepatnya. Oke, sekarang langsung ke perusahaan yang kedua, yaitu Rolls-Royce, di mana ini adalah perusahaan manufaktur besar di dunia, di mana mereka membuat sebuah mesin dan mobil luxury yang bahkan dipakai oleh orang-orang besar. Tentunya bukan hal yang baru untuk perusahaan sebesar Rolls-Royce untuk menggunakan Big Data Analytics. Jadi area operasi yang menurut saya dipakai oleh Rolls-Royce itu ada 4, yaitu design, manufacture, after sales support, dan yang terakhir adalah innovation and development. Di sini saya akan menjelaskan tentang area operasi desain, di mana ada 2 poin penting, yaitu simulation. Rolls-Royce yang tentunya tidak ingin kalah dari perusahaan-perusahaan rival, menggunakan simulasi dan pemodelan yang sangat-sangat kompleks dalam mendesain produknya, di mana mereka menggunakan hasil-hasil dari simulasi-simulasi ini dan pemodelan kompleks dan mencatat data-data yang dihasilkan. Hal ini bisa membantu mereka untuk mendapatkan rancangan ataupun ramuan yang sangat-sangat optimal. Maka dari itu, mereka tidak akan mengalami kerugian dikarenakan adanya failure. Lalu yang kedua adalah developing products. Tentunya Rolls-Royce ingin produknya menjadi yang terdepan di setiap tahunnya. Dengan semangat tersebut, mereka akan melakukan development agar produk tersebut tetap unggul dari perusahaan rival. Data-data yang dipakai tentunya adalah data riwayat desain dan pemilihan material. Mengapa riwayat desain dan pemilihan material? Tentunya ini akan menjelaskan bahwasanya apa yang kita buat sebelumnya tidak akan kita duplikat 100%. Bagaimana? Karena data-data yang dipakai ini, yaitu riwayat desain dan pemilihan material, ini justru digunakan Rolls-Royce untuk membuat development-development baru, karena tren kendaraan itu kan berubah di setiap tahunnya. Maka dari itu mereka harus menggunakan material-material baru, dan bahkan setidaknya jikalau ada duplikasi-duplikasi dengan model yang lama, tentunya harus dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Lalu area operasi yang kedua adalah manufaktur, yaitu yang pertama adalah SCM optimization. Tentu SCM ini sangat-sangat penting di perusahaan manufaktur. Analisis data ini sangat membantu untuk pemantauan sumber daya yang tersedia, menganalisis peramalan kebutuhan yang akan mendatang atau forecasting, dan juga mengelola proses manufaktur. Hal ini sangat-sangat penting, di mana tentunya stok material-material yang sangat-sangat rinci, di mana kita harus membangun mobil yang sangat-sangat luxury ini harus dianalisis. Sangat tidak baik untuk perusahaan manufaktur jikalau ada request, misalnya pembelian 100 produk, tapi hanya bisa 90 mobil yang bisa dipergunakan. Itu sangat-sangat tidak bagus dan pastinya akan rugi. Lalu yang kedua adalah pemeliharaan. Hal ini adalah lanjutan dari area operasi desain. Tentunya Rolls-Royce tidak mau adanya perbedaan mesin dan perbedaan desain, bahkan komponen sekecil apapun dari standarnya. Big data digunakan untuk pemeliharaan prediktif dan juga pemantauan kesehatan mesin. Mesin yang memiliki sensor-sensor itu, di mana hal ini, yaitu sensor-sensor ini akan menghasilkan data terus-menerus untuk dianalisis oleh perusahaan Rolls-Royce. Lalu yang ketiga adalah after sales support.
Customer service yang pertama. Data yang dihasilkan dari poin pemantauan mesin tentunya akan membuat pelanggan memilih Rolls-Royce daripada perusahaan lain. Mengapa? Dikarenakan data tersebut akan membantu tim Rolls-Royce untuk membantu pelanggan mengetahui rencana perawatan rutin setiap bulannya. Tentunya, mobil luxury seperti Rolls-Royce ini juga harus dirawat, teman-teman. Dan kita sebagai perusahaan itu harus menjadi perusahaan yang baik untuk customer. Dengan customer service yang baik, kita bisa membuat pelanggan itu nyaman dengan service-service yang kita bisa berikan setelah mereka membeli barang dari kita. Lalu yang terakhir untuk after sales support adalah ulasan. Pengguna sebuah produk tentunya dapat menulis ulasan tentang produk yang dibelinya. Nah, Rolls-Royce ini menggunakan ulasan-ulasan tersebut untuk meningkatkan performa mesin ataupun layanan perusahaan agar pelanggan akan tetap setia untuk membeli Rolls-Royce. Dan yang terakhir adalah innovation dan development. Ini juga termasuk di desain, namun di sini mungkin akan dijelaskan lebih besar. Seperti basis data development, Rolls-Royce terlibat dalam pengembangan produk berbasis data yang melibatkan big data untuk meningkatkan desain dan kinerja mesin, serta mengidentifikasi area mana yang bisa kita inovasi, kita berikan inovasi terus-menerus, ataupun mungkin material apa yang bisa kita ganti untuk tetap menjadi yang terbaik gitu. Tentunya performa mobil itu harus meningkat, apalagi dengan banyaknya model yang dibuat oleh Rolls-Royce. Identifikasi area ini harus tetap berlanjut inovasinya. Lalu yang terakhir adalah predictive innovation. Big data ini digunakan untuk memodelkan prediksi tentang tren industri, lalu kebutuhan pasar, dan teknologi yang mutakhir. Ini tentunya akan membantu Rolls-Royce untuk menjadi yang terdepan di bidangnya, yaitu perusahaan manufaktur transportasi luxury. Nah, predictive innovation ini tentunya sangat-sangat mm, ada ambil besarnya untuk Rolls-Royce, di mana tentunya kita tidak ingin membeli mobil yang tidak mengikuti tren. Sebagai manusia, kita memiliki rasa tidak puas, dan maka dari itu adanya pembelian pertama, kedua, ketiga, mungkin bahkan sampai ke 10 untuk orang-orang yang tercukupi. Kenapa mereka melakukan pembelian? Bahwasanya mobil itu kan kurang lebih bisa, selama itu bisa berjalan tidak perlu diganti. Namun, dengan adanya teknologi yang paling baru, dengan tren industri yang baru, tentunya kita akan menginginkan bahwasanya, oh, saya mau dengan AC, saya mau dengan power steering, ataupun saya mau semua badan itu memiliki airbag. Itu kan adanya kemauan yang harus dipuaskan gitu. Pelanggan pasti menginginkan yang terbaik. Maka dari itu, predictive innovation ini sangat penting untuk Rolls-Royce. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.